Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berjumpa, berarti masih diberikan usia panjang, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada sebaik-baik manusia uswah hasanah, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalam umatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah. Mari kita buka bersama pertemuan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kami runtut gitu, saya nggak bawa absensi yang hadir, supaya ini materi ini sudah diterima oleh Bang Muhajir. Siapa yang tidak ikut biar terkontrol gitu, bisa dibuatkan lembaran siapa yang hadir saja ya gitu. Boleh. 3 orang namanya kan gitu. Saya tadi buru-buru di WA atau di di WA saja, boleh di WA aja nanti. Koordinatornya ya. Iya, baik. Yang hadir baik gitu ya. Baik, seperti biasa supaya fokus ini nanti kita silent, kita nonaktifkan karena kita itu baru beberapa kali, jadi belum begitu ingat gitu. Jadi koordinatornya Mas Cahyo, yang 2 siapa kadang-kadang Imam saya tahu, Umam, ini Hilmi. Nah, Hilmi juga karena sering hadir, sering baik, supaya fokus. Mengingatkan pertemuan yang lalu agar kita betul-betul dapat gitu ya. Kita itu jangan sampai membawa gelas terlungkep atau gelas tertutup atau gelas bocor, apalagi merasa dirinya sudah paling penuh, gak akan terima kan gitu. Maka alangkah indahnya kita membawa gelas kosong, biasanya para trainer begitu, sehingga apapun yang kita dengar, karena orang yang gelas kosong ini atau yang lebih dikenal, kalau gelas kosong itu kan cenderung karena tergantung warna yang masuk. Kalau gelas kosong itu bening, tembus pandang kan gitu ya. Nah, yang hatinya bening, yang hatinya bersih, yang hatinya tidak terkotori dengan kepentingan jabatan atau apa, dia akan mudah dapat ilham, dapat ilmu. Lihat anak kecil, dia dapat. Lihat tukang parkir, dia dapat hikmah dari tukang parkir. Tukang parkir itu diparkirin mobil Lamborghini kan gitu, Ferrari, apapun, moge masuk, motor lama, Vespa, gerombolan Vespa masuk, masing-masing. Setelah itu dia ambil, dia nggak marah. Karena si tukang parkir ini tidak merasa memiliki, kan begitu, merasa diamanahi. Begitu juga seseorang, gitu ya, semua ini milik Allah, kita milik Allah, keluarga kita milik Allah. Kalaupun harta orang tua, anak diambil sama pemiliknya, karena kita bukan pemilik, kita nggak marah. Tapi kan sering kita merasa itu milik kita gitu, uang milik kita. Waktu saya mengisi kajian tokoh di gunung, saya pikir yang saya isi itu ya kayak kita gini, remaja atau apa. Tokoh ini ngundang kiai-kiai, saya udah bawa LCD, udah bawa apa kan gitu. Memang jalannya terjal, gunung lah. Di mana Mas? Gunung Pancar. Masya Allah. Nggak kayak sekarang, dulu parah. Saya sebelumnya itu HP saya itu waktu ngawal alim ulama
di Gelora itu HP saya hilang, diambil tukang es teh keliling gitu. ST Indonesia. Iya. Terus murid saya seorang pengusaha yang sering tendernya gol begitu. Ada rezeki, saya dibeliin HP Oppo terbaru. Karena laptop saya ini sering penuh. Terus saya dibelikan backup hard disk eksternal 1 tera. Kan luar biasa. Oh iya, Oppo terbaik kan, terbaru. Oh, ini memorinya bagus. Biar untuk dakwah Ustadz, kalau dakwah Ustadz saya dapat pahalanya kan gitu. Waktu saya ngisi bensin pas naik ke gunung itu resleting biasanya saya resletingin, mungkin saking goncangnya jatuh. Yang HP baru tadi. Iya. Astagfirullah. Di HP kasih casingnya, di belakang casing itu saya kasih kartu KTP saya, di balik KTP ada uang 50.000 lagi. Iya, gitu ya. Bulan Ramadan tuh. Rasanya kayaknya ditanjakan itu. Kayaknya bilang udah ditunggu, paling lama nih, turun naik. Serba salah nih, ya Allah, dalam pikiran begitu blank, mau ngisi apa nih ya kan begitu. Udah deh, biarin kan gitu. Nanti pas habis tarawih saya susurin lagi. Pas habis tarawih masih bunyi tuh. Pas saya naik ke gunung itu udah tutut, udah dibuang kali kartunya kan gitu ya. Saya berharap besok paginya karena ada KTP dibuang kayak di depan rumah saya kan ada daun pandan kan gitu. Untuk nyetak KTP itu saja saya memerlukan bolak-balik ke kelurahan revisi surat itu setiap 6 bulan 4 kali 2 tahun lebih tuh baru jadi itu kan KTP ya Allah. Menurut kita ya sudah itu bukan apa ya, sudah diambil ya sudah ikhlas. Tapi memang gantinya subhanallah nggak terbelikan, gantinya dari Allah tuh lebih hebat lagi. Kiainya dan pengikutnya ngaji. Kalau kiainya ngaji, pengikutnya subhanallah indah. Jadi ya nggak seberapa dengan ya kalau dipikir-pikir rugi ya rugi. Tapi kan kita kalau sudah ikhlas ternyata ganti Allah jadi seperti itu. Sering rumah, keluarga, apalagi orang tua kita baru meninggal kan gitu. Di lisan kita apa sih? Innalillahi. Tapi rasa berat itu nangis kan gitu. Kalau sudah tahu bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu dari Allah, akan kembali kepada Allah, ikhlas begitu. Jadi sering banyak orang tuh merasa memiliki kan gitu. Jadi kalau kita tipe gelas kosong, tipe hati bersih itu, lihat anak-anak kita dapat hikmah. Lihat kakek-kakek, ya Allah, kakek-kakek rumahnya jauh, jalan aja susah, tertati-tati, masih rajin ke masjid. Harusnya kita ini masih kuat gitu kan. Jadi hikmah, jadi kita senang lihat anak-anak. Nah begitu juga bentar, ini ada kesalahan dari saya. Oh iya, sebentar, salah letak. Oh iya, benar. Baik, begitu juga kalau kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari ilmu, senanglah begitu, menuntut ilmu. Jadilah orang yang di sini dikatakan oleh Rasulullah, kun aliman. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang karena berilmu itu bahasa pepatah orang tua. Seharusnya kan orang yang berilmu itu makin berisi, makin merunduk, tidak sombong, menghargai orang lain, mau menerima masukan, dan setelah itu dia merasa bersyukur diberi ilmu dan diangkat derajatnya, dia mau nyampain lagi, dia tidak pelit kan begitu, dia tidak tidak pelit berbagi dan begitu. Atau Rasulullah mengatakan wakun muta'aliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak menjadi orang alim yang ngajarin banyak ilmunya, ya dia jadi orang yang karena dia ingin dapat ilmu, dia orang yang rajin menuntut ilmu. Karena orang yang rajin menuntut ilmu, semakin dia berilmu, semakin mudah hidupnya kan begitu. Atau dikatakan mustami'an,
atau dia jadi pendengar. Banyak orang yang mendengarkan saran orang, banyak orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Mereka tuh justru banyak dapatnya, asal mau denger. Saran itu, kata Imam Ghazali itu gampang. Yang susah itu adalah nerapinnya. Yang susah itu melaksanakannya. Saran itu gampang. Kenapa susah menerapkannya? Karena terkadang kita ngajarin. Emang gue nggak tahu kan gitu. Jadi orang tuh karena kesombongan lah, orang tuh kadang-kadang nyaranin mudah, tapi menerapkan saran itu susah begitu. Sok suci lu, belum tentu bener lu, nah gitu. Padahal itu baik saran itu. Kalau kita mau dengerin, kita dapat hikmah, dapat masukan. Terkadang pas saya mentok-mentok, ada anak saya ngomong gini, ih anak ini pinter juga ya kan gitu. Asal kita, kadang-kadang kan kita gini ngajarin orang tua kan gitu. Padahal kalau kita mau dengar, kita akan dapat ilmu dari siapapun, dari orang biasa pun dapat. Saran itu mudah, memang yang susah mereka. Atau muhibban, orang yang mencintai ilmu, kan begitu. Dia sudah tidak alim, juga tidak ada waktu, mungkin sibuk mencari nafkah, mencari kerja, akhirnya tidak belajar kan gitu. Terus juga dengerin juga kadang-kadang pengajian, namanya sudah sepuh, minimal dia mencintai orang alim, mencintai orang menuntut ilmu, mencintai orang yang dia tuh menjadi pencinta ilmu gitu. Jangan jadi yang kelima, orang yang membenci, celaka nanti. Ada orang memusuhi ulama, ada orang memusuhi orang yang menyampaikan kebaikan, ada orang tidak suka, ini bau surga nih, mau kemana nih pengajian, wis bau surga, benci, gak suka lihat orang, wis hijrah nih ya kan gitu, gak suka lihat. Kita senang melihat fenomena artis-artis hijrah, artis-artis sebelumnya mereka seperti apa, sekarang mendekat ke Islam kan begitu. Tapi kebaikan itu mesti kan ada berpasangan tuh. Orang baik dimusuhi orang jahat, orang jahat tidak disukai orang baik kan begitu. Atau orang dia sekaligus orang baik atau orang jahat, ya musuhnya orang baik dan orang jahat kan gitu. Jadi setiap orang itu pasti ada lawannya kan begitu. Saya tahu belang kamu sebelumnya ini, nah orang itu nggak penting, masa lalunya itu nggak penting. Ada saja orang itu yang apa ya, bahasa sekarang itu ngeritik lah, nggak, kalau bahasa buzzer itu diomongin lagi gitu. Setiap kebaikan, setiap apa aturan Islam diomongin jelek atau apa. Tapi giliran Islam yang nabinya dihina atau ajarannya, mereka tenang-tenang aja kan begitu. Jadi seperti itu, nyinyir lah kan begitu, seperti itu. Lihat kebaikan dan yang lain. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kelima, orang yang membenci orang alim, orang yang membenci orang yang mencari ilmu, orang yang membenci orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima, ya, orang nanti jadi celaka gitu. Jadi orang dia tidak suka, dia tidak alim, dia juga tidak menuntut ilmu, dia tidak suka mendengar ilmu, atau juga dia tidak suka orang yang mencintai ilmu agama. Justru kalau kemaksiatan, dia paling getol. Kalau bermaksiat dia paling berani. Jangan sampai. Maka orang seperti itu adalah orang yang celaka. Maka karena di rumah kami itu memang setelah TV rusak itu sengaja nggak kami perbaiki, karena dampaknya plus minusnya justru banyak minusnya daripada plusnya. Maka gantinya adalah laptop ini saya ada flashdisk, tayangan anak-anak, jadi anak-anak soleh dan yang lain kan
begitu mereka melihat itu, karena kita melihat dari sudut pandang yang segala sisi itu baik. Nah, kemarin saya lihat, ini kita ngobrol ringan tentang tayangan seperti ini. Tapi ini banyak dialami di luar sana, sesuatu ini biasa seperti ini. Coba kita lihat ya. Ya apa tuh? Suara Zidan itu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Buruan Den. Ya Allah. Astagfirullah. Tolong, Pak Ustadz, Pak Haji. Woi. Ngerjain gue lo Dan. Sabar Pak Haji. Itu namanya ngeprank Pak Haji. Itu namanya bohong. Bercanda Pak Haji. Gak lucu. Zidan. Pak Ustadz, Pak Haji. Jangan berisik. Gak asik. Pada sibuk sendiri-sendiri. Bikin bete. Subhanallah. Ya Allah. Den, matiin listriknya. Matiin. Iya Pak Haji. Iya. Den, buruan Den. Buruan Den. Kasian kena prank lagi. Ya Allah, ya Rob. Hampir lagi jantung gue copot. Bener-bener gak lucu. Astagfirullah, Zidan. Apa yang kamu lakukan itu jahil dan bisa membahayakan orang. Ngerti? Canda Pak Ustadz, canda. Jadi jangan terlalu serius. Awalnya memang main-main dengan kebohongan. Lama-lama terbiasa melakukan kebohongan. Orang tidak akan percaya lagi sama kamu. Tapi kan Pak Ustadz, Den, Bismillahirrahmanirrahim. kita mau kemana Pak Haji? diem lo. Mana malingnya? Bercanda, biar warung saya rame. Berjain. Gimana sih? Bener. Kayak gitu prank. Warung. Itu orang. Ada-ada aja. Sepi amat, gue bikin rame ah. Kebakaran! Pak Bugis, apanya yang kebakar? Hutan di Kalimantan. Nyebelin nih Pak Bukis. Gue kirain rumah lu yang kebakar. Bikin seorang aja. Dasar. Pak Bokis. Coba nih ngerjain orang nih. Update juga Pak Bukis. Kreatif. Kelakuan begitu dibilang kreatif. Seru juga ngerjain orang. Apaan tuh? Kebakaran! Tolong! Kebakaran! Tolong! Pak Haji, ini beneran tuh Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji? Rumahnya kebakaran. Mau ngerjain kita lagi. Udah nggak kena. Gak lucu Pak Bokis. Dasar jahil. Udah, cuekin aja. Ayo. Yuk, teriak. Kasihan
Ayo. Iya, ini tayangan ringan dari film anak-anak. Sebagian dibangun dengan narasi hadis sih sebenarnya. Hadis atau nah, jadi di masyarakat itu sudah tadi kan prank, sudah tahu sering ngeprangin orang, ngakalin orang, ngadalin orang. Kenapa itu bisa terjadi? Canda. Ya, seperti itu, Mas Sahyo atau Bang Hilmi. Kenapa sih ini kok marak kan gitu? Ada orang kalau kemarin baru-baru ini di medsos tuh jadi heboh, ada orang dia ngasih uang 50 ribuan, tapi uang mainan kepada si orang yang pemulung yang membersihkan sampah atau apa. Terima kasih Pak, didoain semua rezeki Bapak kan gitu kan. Terus direkam di tempat sembunyi. Pas dibuka uang mainan, sialan mengumpat-ngumpat kan gitu kan. Kasihin gua kerjain. Kayaknya dia ingin bikin lucu-lucu gitu kan. Dari medsos itu ada yang mencaci maki, semoga enggak berkah, semoga sial. Ada yang bilang itu mah itu apa supaya YouTube-nya itu sebenarnya yang temen sama yang ngasih itu sebenarnya teman itu apa ya, rekayasa lah, kerjasama kan begitu. Tetapi bukan dari sisi itunya begitu. Konten ini kok apa ya, melihat Bang Muhajir gimana? Melihat itu kok Tidak mendidik sih. iya tidak mendidik. Kenapa ini marak? Kadang-kadang halo, ini Muhajir ya, ini kamu ini. Udah itu HP-nya mau dibanting. Salah kan gitu. Ada yang sampai marah-marah, ada yang ngadalin orang, ngerjain orang kan begitu. Jadi ada kalau teman sekolahan kita atau apa kan, atau guru kita kasih permen karet di kursinya atau apa kan gitu, supaya ngelucu gitu. Atau yang lain banyak hal yang ngerjain orang supaya lucu. Kenapa ini terjadi? Ini karena terjadi di dalam masyarakat kita itu dipisahkan antara aturan hidup beragama kan begitu dengan tuntunan ini kayak gini boleh nggak sih? Islam membolehkan tidak sih kan begitu? Dia pengen dapat pahala apa pengen dosa? Loh, bagi saya mah ini fun aja kok, ngerjain orang, ngakalin orang, bikin orang stres, bikin orang kaget. Ada orang lagi nyari ikan, nanggok. Di seberang kali itu dia pakai patung, kalau di medsos itu ada, dia pakai patung kayak buaya begitu. Tiba-tiba orang langsung lompat, langsung lari, stres kan. Coba kalau orang itu sakit jantung, ketawa kan gitu. Atau dilabuhkanlah ular piton di kali, kan lari kan begitu. Bagaimana kalau orang itu sakit jantung, mati? Bahkan nanti ada tayangan sampai korban nyawa itu. Untuk kayak begitu. Kenapa tadi? Karena tadi tuh dia sebelum berbuat harusnya dia mikir, ini sekecil zarah ini pahala apa dosa ya? Ngakalin orang ini pahala apa dosa ya? Kan gitu. Ingat pertemuan sebelumnya, ihsanul amal, amal terbaik syaratnya apa? Syaratnya kan 2 ya. Niat ikhlas karena Allah, caranya benar menurut Islam. Rasulullah menuntunkan tidak seperti itu. Ini lahir dari ideologi kapitalis yang orang sekarang itu lebih sering itu disebut dengan sekuler. Fasluddin anil haya, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Jangan bawa agama ini mah. Ini lagi ngefan saja kok. Gitu. Persis. Dulu di grup HP istri saya itu kan anak kami kelas 5 atau kelas 6 itu ada grup sekolahan. Ada ibu-ibu itu ngirimin bercandaan, ngirimin sesuatu yang nggak layak, yang mengundang dosa lah kan gitu. Saya nggak tahan, saya ambil HP-nya, saya sampaikan, Bu,
Jangan seperti itu Bu, itu ibu lagi nge-share sesuatu yang mengundang dosa. Ibu nambung kayak gini bawa-bawa akhirat, ini lagi ngelucu-ngelucu aja lagi kan gitu. Dia bilang gitu, nggak ada hubungannya, kita hidup di dunia ini fun-fun aja. Terus ditanya, ini Bu Puji, ini ibunya siapa ya? Kan gitu. Ibunya Hasan disebutnya. Istri saya nggak tega sama perempuan itu, dia bilang, maaf Bu, tadi yang jawab suami saya. Dia kaget, aduh, yang jawab Ustaz Alwi kan gitu. Anaknya sering saya gonceng. Habis itu apa? Berikutnya nge-share pengajian, nge-share salawatan. Kamu jawab, alhamdulillah ibu sekarang nge-share sesuatu, ibu dapat pahala dan pahala yang besok yang itu yang sudah berubah kan gitu. Dia bilang kayak gini aja, urusan dunia nih dibawa fun-fun aja lagi, jangan bawa-bawa. Dia tidak merasa dia lagi nabung dosa gitu. Yang dia share itu sesuatu yang apa ya, menjijikkan, sesuatu yang bercandanya itu keluar dari hukum Allah, berbahaya, menabung dosa kan gitu. Akhirnya sekarang kayak gini bawa-bawa akhirat, ini siapa sih? Mencoba. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah, dia tidak merasa, karena tadi dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Ada perempuan seksi, waktu sholat dia tergopoh-gopoh ke masjid. Habis gitu kalau sholat wudhu, habis itu pakai apa? Pakai mukena kan gitu, pakai mukena kan syar'i. Habis sholat dicopot lagi, kok dibuka kan gitu. Ya kan tadi nutup aurat itu menghadap Allah. Sekarang serasa waktu membuka aurat di luar itu tidak wajib menutup aurat. Padahal aurat yang dilihat itu oleh orang itu kan gitu, menyeret orang tuh suaminya, orang tuanya, anak laki-lakinya ke neraka kan gitu, rambut yang kelihatan. Nah, istri kita sudah nikah? Sudah menutup aurat? Sudah. Alhamdulillah, berjilbab dan ya berkerudung dan berjilbab. Jadi seperti itu, karena masyarakat kita ini dibimbing oleh tender. Ini ada ininya, ada pelicinnya, ada sogokannya. Oh nggak boleh ini, ar-rasim wal murtasibin nar. Ini tender, jangan bawa-bawa akhirat. Kalau kita nggak ikut ini nggak dapet. Nah kan gitu. Atau si pengking itu pelit, dekut. Jangan-jangan itu gibah. Dia itu punya keburukan itu. Iya, keburukan itu kalau ada pada dia disebutkan itu namanya gibah. Kalau tidak itu fitnah. Gibah itu seperti makan daging saudaranya yang telah mati, dalam Al-Hujurat ayat 12 kan gitu. Jangan bawa akhirat kan, kita lagi ngopi-ngopi, asik-asik aja lagi kan gitu. Memang dia begitu. Asik kita ngomongin keburukan orang, nggak boleh, berdosa kan begitu. Jadi kita tidak menikmati atau gimana? Oh, dapat nggak? Dapat yang gitu. Oh gitu ya. Beritanya. Oh saya nggak nyangka gitu. Terus. Nah, suruh terus. Yang dengar juga dapat itu. Jangan. Nah, pentingnya kita ngerti kan gitu. Penting yang terus itu dapat. Hati-hati kita. Jangan sampai ikut ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam perbuatan dosa, pelanggaran dan lain-lain. Maka dari itu seperti itu tadi. Karena tadi masyarakat kita jangan bawa agama lah, ini bukan urusan agama, orang lagi fun-fun kok, lagi bercanda kok gitu ya. Padahal tuntunan Rasulullah SAW bisa dibacakan Bang Muhajir, apa hukumnya ngeprank? Nah, Apa hukum prank membuat kaget orang lain secara sengaja? Dahulu ada sahabat Bang membuat Hilmi, kaget. taruh dulu pulpennya. Iya, fokus. Ya, lanjut. Dahulu ada sahabat membuat kaget sahabat lain yang sedang tertidur, hingga membuat banyak sahabat lainnya tertawa. Melihat ini, Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud 526, Ahmad 2304, dan sanadnya disahihkan Su'aib al-Nawawi. Sekalipun prank ini tujuannya hanya untuk main-main, tidak serius, biar membuat orang tertawa ketika melihat kawannya kaget atau takut, ini semua dilarang karena menakut-nakuti muslim tidak dihalalkan oleh Islam. Katakan boleh saja ketika bicara dengan cara tidak berdusta, tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya, jadi haram itu nggak boleh. Tidak halal itu bisa jadi makruh itu dibenci oleh Allah, bisa jadi haram, nggak boleh. Meskipun bikin lucu, sahabat itu tidak halal seorang muslim yang bikin sahabatnya menakut-nakuti,
mengagetkan. Sekarang kan, salah atau apa, kaget, ada apa kan gitu. Ada yang tiba-tiba pocong-pocongan kan begitu. Ada yang keluar, yang ditakutin ini sterek, dihantam, ceger. Ada yang nakut-nakutin orang atau apa, saya nggak masukin sih karena terlalu frontal banget di barat. Di barat kan karena penjualan senjata api bebas kan gitu ya. Ada orang saya nggak masukin karena, takutnya ditiru. Masukin surat. Ada orang iseng, pranknya di dalam kotak surat coba, dikeluarin, dia ambil senjata, dia, masukin, pergi. Ada orang yang pura-pura mau dirampok begitu, mobilnya mau ngeprank orang belakangnya, itulah bahayanya. Nolongin, ditembak, dia, jangan, ini ngeprank, udah mati. Iya, ada orang yang iseng pakai dari karet sih, kotoran manusia, gitu kan, ditaruh di mobil Ferrari, mobil mahal gitu. Karena kalau orang ini lebih sopan, tapi yang menggunakan senjata juga, pakai, tapi setrum, pingsan dia. Jangan Pak, jangan, sudah kena dia, udah lari kan, pakai kayak jarum gitu, pegangan tinggi, pingsan. Pak, jangan Pak, ini ngeprank dong. Coba, banyak hal yang justru itu di dunia, apalagi di akhirat, dosanya lebih besar. Jadi jangan demi ngelucu, kadang-kadang kita tuh supaya bercanda itu keluar kata-kata bohong, haram, nggak boleh. Apakah Rasulullah SAW itu orangnya kaku? Enggak. Rasul bercanda juga. Ada seorang istri atau apa, kayaknya lagi suntuk sama suaminya, lagi pengajian atau apa. Dia bilang, Bu, di mata suami ibu itu ada hitam-hitamnya. Dia kaget, dia pulang dilihat suaminya. Suaminya tahu bahwa istrinya lagi. Rasulullah bercanda, tidak hanya ada hitam-hitamnya, putih-putihnya juga ada, kan gitu. Suatu saat ada ibu-ibu naik unta besar. Kenapa ibu naik anak unta? Ya Rasul, ini biang unta ini sudah gede. Iya, ini tapi punya ibu kan? Bercanda nggak? Bercanda menghidupkan suasana, terbohong tidak? Kita, walaupun orang tua, kita tuh anak dari orang gitu. Jadi kita Rasulullah tuh bercandanya tuh nggak ada dusta. Boleh bercanda, tapi sekarang kan stand up kan ini. Ngedobol, tawa, itu haram, nggak boleh. Boleh bercanda, tapi tidak ada kedustaan, dosa. Nah ini yang prank yang sampai mengantarkan kematian. Indonesia ada, ini Indonesia. Bercandain sama binatang. Ini ada yang anaknya akhirnya jatuh di kolam ikan. Apa Peliharaan memang mengasyikan ya. Namun ingat, jangan sampai berlebihan, karena bisa jadi bukannya gelap tawa, justru duka yang akan kamu dapat. Percayakah Anda akan fakta melayangnya nyawa seseorang karena bercanda? Seperti orang-orang ini yang isengnya berlebihan hingga mengakibatkan nyawa orang lain melayang atau terluka. Seperti apa ya kisah lengkapnya? Inilah kasus paling update canda berujung duka versi on the spot. Nasib naas dialami seorang pria di Ryugasaki, Jepang bernama Yoshiyuki Yoshida. Akibat keisengan temannya Akio Ishimaru, nyawa Yoshida melayang pada 18 Juli 2018 kemarin. Kejadian bermula ketika mereka sedang istirahat kerja di sebuah pabrik di daerah Tsukuba. Ishimaru berbuat iseng dengan mengarahkan selang kompresor ke anus Yoshida. Kuatnya semprotan angin kompresor masuk ke dalam tubuh Yoshida. Tak berselang lama, Yoshida mengeluh tak enak badan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayang, angin yang kuat memecah pembuluh darahnya. Kejadian ini bukanlah yang pertama. Maret 2018 lalu, seorang pria di India bernama Ravinder juga tewas karena lelucon yang sama. Canda akhirnya gitu.
24 Mei 2018 kemarin, 3 remaja menghabiskan waktu sore sambil menunggu berbuka puasa dengan bermain dan nongkrong di atas jembatan kereta api Nguri, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Saat ketiganya hendak pulang, Edo menggendong Kosyah di punggungnya, sedangkan Agus berjalan di belakang mereka. Karena keasyikan bercanda, Edo terpeleset dan kehilangan keseimbangan, mengakibatkan Kosyah jatuh ke sungai di bawah jembatan dan kritis. Sedangkan Edo yang berusaha membantu juga terus jatuh dari ketinggian 12 meter ke rerumputan di pinggir sungai. Tragis, kepalanya terbentur batu dan membuat Edo tewas seketika. Seorang pelukis bernama Dwi Setiawan meninggal dunia akibat bercanda dengan melilitkan ular piton peliharaannya di lehernya sendiri pada 2 Februari 2018 kemarin. Dwi Setiawan diketahui adalah pelukis yang kerap mangkal di Taman Sumenep, Jakarta Pusat. Ia memang suka bermain dengan ular piton peliharaannya di kala suntuk dan waktu senggang. Saat kejadian naas ini, Dwi tengah bercanda dengan melilitkan ular di lehernya sebanyak 2 kali. Padahal teman-temannya telah memperingatkan untuk tidak melakukan aksi tersebut. Tak berapa lama, Dwi tiba-tiba jatuh serta mengeluarkan darah dari hidungnya. Ia pun meninggal dunia. Nah iya, piton kan ngotak gitu, leher di leher. Ini parah-parah ya. Mulutmu harimaumu. Mungkin istilah tersebut tepat untuk seorang YouTuber muda berusia 17 tahun asal Meksiko, Juan Luis Lagunas Rosales. Pasalnya ia mengunggah video lelucon yang ditujukan kepada Nemesio Osguera Cervantes, yang tak lain adalah bos Jalisco, kartel narkoba besar di Meksiko. Rosales mengunggah video leluconnya di akun Instagram sehingga mudah dilacak keberadaannya. Pada 18 Desember 2017, saat menghadiri pesta di daerah Culiacan, sekelompok orang bersenjata menyerang Rosales. Bintang media sosial yang mempunyai ribuan pengikut itu pun tewas dengan 15 peluru bersarang di tubuhnya. Pasangan muda suami istri Mona Lisa Perez 19 tahun dan suaminya Pedro Ruiz 22 tahun mengalami kejadian tragis akibat membuat lelucon demi viral di media sosial pada 29 Juni 2017 lalu. Pasalnya Ruiz memiliki ide konyol untuk menembak dirinya tepat di dada dengan memegang buku tebal yang diyakini dapat menghentikan peluru tersebut sebelum mengenai dirinya. Perez bertugas menembak sang suami dengan senjata api jenis Desert Eagle 50. Aksinya ini disaksikan oleh anak pertama mereka yang masih berusia 3 tahun dan 30 juta penonton YouTube serta para tetangganya. Naas ternyata buku tersebut tidak dapat menahan laju peluru. Akibatnya Ruiz tewas akibat lelucon ini. Atas tewasnya Ruiz, sang istri yang tengah mengandung menjadi tersangka. Pemirsa, bagi Anda yang kerap berselancar di media sosial pasti tak asing ya dengan video-video prank alias video lelucon untuk mengerjai seseorang. Namun tak sedikit prank ini justru berakhir tragis, seperti yang dialami bocah laki-laki yang baru berusia 11 tahun ini. Tyson Benz merasa terpukul saat menerima kabar kekasihnya berusia 13 tahun meninggal akibat bunuh diri. Untuk meyakinkan Tyson, teman-teman sang wanita terus mengunggah ucapan duka cita di media sosial. Karena lelucon kekasihnya itu, 14 Maret 2017, Tyson mengakhiri hidupnya. Sang ibu yang menemukan Tyson telah tergeletak segera membawanya ke rumah sakit. Sayang, setelah 3 minggu mendapat perawatan, Tyson akhirnya meninggal dunia. Ibu Tyson berharap kekasih anaknya dapat dihukum akibat ulahnya. Pacarannya dia itu, teman-teman ceweknya ngomong pacarnya dia meninggal gitu, kasih tahu dia.
Wah, saya nggak tahan lama hidup, dia bunuh diri. Iya. Seorang YouTuber kerap mengunggah video dengan tema unik dan tak biasa untuk meningkatkan jumlah penonton di akun YouTube-nya. Sayang, tak sedikit para YouTuber kerap mengunggah konten yang kurang mendidik. Salah satunya adalah YouTuber bernama Kang Puaren. 23 April 2018 lalu, ia membuat prank dengan mengganti isi biskuit dengan pasta gigi yang kemudian ia berikan kepada tunawisma di jalanan kota Barcelona. Ia membubuhi keterangan dalam postingannya bahwa hal tersebut memang berlebihan dan berdalih dapat membantu membersihkan gigi tunawisma karena ia miskin. Setelah mengunggah aksi jahil ini, Ren mendapat respon negatif dari pengguna YouTube yang akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian Spanyol. Ren divonis penjara selama 2 tahun dan harus membayar kompensasi kepada sang tunawisma sebesar 500 juta rupiah. Pemirsa, itulah 7 canda berujung duka yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang tadi ya. Bercanda boleh selama dalam batasan wajar dan tidak berlebihan. Bisa-bisa nyawa melayang atau mendapat hukuman penjara. Terus tonton tayangan-tayangan versi on the spot ya. Karena di sini Anda akan selalu update tentang info kekinian. Jadi ya, berdosa tidak. Akhirat kita itu nabung apa? Bercanda sama singa, tentang apa ya, pelatih singa akhirnya diterkam oleh singanya kan begitu. Kayak ini, ingat bukan salah ular gak punya akal. Ular itu emang karakter itu apa, piton itu kalau orang aja bisa ditelan tapi dikerek dulu kerek. Maka dulu waktu kami pendidikan, kami pramuka dididik oleh seni, oleh tentara di jalan Bogor itu kan gitu ya. Nah, kenapa pemanjat gunung atau apa selalu pakai topi? Dan begitu. Supaya nggak panas, bukan begitu. Apalagi naik pohon. Ular itu pasti yang diserang kepala dulu, kan gitu. Nah, dia ambil topi, dia lari. Sebelum ular piton itu, ciri-ciri ular yang berbisa dikasih tahu gitu. Ular berbisa itu cenderung kepalanya segitiga, mancip gitu. Kalau piton itu enggak, dia ada kotak gitu. Piton itu tidak berbisa, tapi kalau kita sudah kena peluk gitu, akan terus kita bisa ditelan utuh. Jadi itu tadi dia lilit, mentang-mentang piton, tapi leher kek gitu, keras gitunya, dililit 2 kali lagi dia. Jadi ya jangan main-main dengan berbahaya atau apa hal-hal yang itu supaya lucu. Kayak tadi itu kan ngakalin orang, biskuit dikasih itu, ada yang apa, makanan dikasih hal-hal yang menjijikkan atau apa kan begitu. Jadi ya banyak hal. Ini layak tidak? Selain layak tidak, ini berdosa apa? Itu yang paling penting gitu. Tadi, nah jadi seperti itu. Ini Bang Hilmi. Janganlah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat sesuatu kaum tertawa, celakalah dia. Celakalah dia. Nah, ini Rasulullah mengatakan celaka 3 kali. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia, kan gitu ya. Ini yang sering kita lihat di stand up Kennedy kan gitu. Saya lapar nih, beli mie. Mie saya buang, bungkusnya saya makan. Wah, ketawa, yang tertawa yang kerudungan ketawa. Lah ini lucu tapi bohong. Gitu kan gitu. Gue pas lapar, gue beli Indomie, mie-nya gue buang, bungkusnya gue makan. Gimana tuh? Wah, ketawa yang lain kan gitu. Kayak gitu kok. Kenapa? Itu adalah teracun nih, westernisasi, apa yang dari barat diambil. Di depan ngoceh sendiri kan gitu, ketawa ngakak. Kata Rasulullah, celakalah. Satu, bagi siapa? Bagi orang yang berbicara lantas berdosa, hanya ingin membuat kaum yang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah, celaka 3 kali. Rasulullah yang ngomong loh. Yang celaka-celaka ini, masya Allah. Nah, Bang Cahyo, Bang. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka.
Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan memandang mereka, dan mereka akan disiksa dengan azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, penguasa yang bohong, dan orang miskin yang sombong. Ya itulah. Jadi di akhirat Allah nggak mau berbicara, nggak mau melihat, dicuekin tuh orang. Kenapa? Karena dosanya nggak tulungan. Udah tua harusnya tobat, dia berzina. Kan gitu. Udah bau tanah, kita aja sebenarnya semua kita suka bumi, suka sama bumi kan gitu. Ya. Kita tuh camat, calon mati semua, nggak ada jaminan. Ini anak muda, betapa banyak anak muda meninggal mendadak kan gitu. Ini sudah tua, seharusnya tobat, ini berzina, nggak mikir bener kan gitu. Dan juga penguasa yang bohong. Tahun ini kayaknya kamu tidak akan menaikkan harga BBM, TDL. Luar biasa, hati-hati itu. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat dinaungi, biar dia ada naungan lagi. Yang pertama, Allah letakkan tuh imamun adil, penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Dengan keadilannya itu bisa mensejahterakan rakyatnya, dengan kebijakannya itu bisa menyengsarakan, bisa membahagiakan. Itulah dalam maka pilihan yang mana yang paling berat, penguasa yang bohong, karena di tangannya kekuasaan, urusan umat. Dan orang miskin udah miskin sombong lagi. Orang kaya mah masih mendingan sombong, ini udah miskin sombong, lagunya nggak akan dilihat dah. Pak Ustadz ya, orang miskin sombong itu Orang belum ada miskin gambaran. yang sombong itu adalah orang yang sudah nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Sering kita kalau anak muda, lu tahu nggak mobil terbaru Ferrari? Gue udah megang. Kadang-kadang udah megang merek atau apa. Jadi dia nggak punya, tapi dia omongannya tuh pengen dilihat apa ya, orang mampu. Lu belum pernah pegang Ferrari kan? Ferrari ini gue udah pegang semua. Pegang aja sombong. Biasanya kalau sudah memiliki biasanya nggak sombong. Memang begitu kadang-kadang. Punya nggak? Tahu nggak gadget terbaru? Punya nggak? Gue mungkin udah tahu. Lu tahu nggak space-nya? Ada orang pada bacot doang. Ini dia tahu semua. Punya kagak? Kan gitu. Nggak punya. Kayak gitu tuh. Orang yang miskin yang sombong itu juga orang yang apa ya? Dia sudah tidak mampu, tidak pengen dipandang apa ya? Pengen dipandang terhormat kan gitu. Jadi seperti itulah nauzubillah min zalik kan gitu. Baik, berikutnya Bang Muhajir. Nah, ini antara kejujuran dan kenistaan. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kita pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Seseorang yang melihat kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 4719. ya, jadi kita mau milih yang mana? Kita kalau sering ngomong jujur, maka bulan ini adalah bulan yang sering diperingati sebagai apa sih? Sebagai peringatan Maulid kan gitu. Kita tidak hanya memperingati lahirnya atau diturunkannya manusia yang mulia, tapi juga kita mencontoh beliau dari kecil tidak pernah berdusta, al-amin, terpercaya kelakuannya. Jadilah kita mencontoh orang-orang yang mulia, orang yang jujur, akan dicatat kejujuran itu. Dan itu kejujuran itu akan membimbing ke surga. Tapi kalau dusta, kita bohong, sekali bohong. Saya bohongin Pak Bang Cahyo supaya saya tidak ketahuan bohongnya. Saya ketemu, harusnya kan saya bohong lagi. Kalau saya jujur ketahuan bohong kan gitu. Jadi kemaksiatan itu akan melakukan maksiat berikutnya lagi supaya nggak ketahuan. Maksiat lagi. Dan orang kalau udah terbiasa bohong, maka Allah catat dia itu sebagai pembohong besar, dia pendusta. Kayak tadi tuh, kita tuh kalau sudah dikenal bohong, kita ngomong benar saja, nggak ada yang percaya kayak tadi itu kan. Maka di ilustrasi itu juga pernah hadir di film buatan Malaysia, katanya tuh orang Indonesia juga yang bikin, yang Gundul 2 itu, Ipin Upin kan gitu. Ada, kambing saya dimakan serigala kan gitu, ngerjain orang itu juga pernah dulu waktu saya kecil tuh pernah denger gitu. Begitu pengembala ini betul-betul
dombanya didatangin serigala, dia teriak histeris, dia ngerjain kita lagi nih, kan gitu. Maka dia tidak akan dipercaya walaupun dia sumpah demi Allah saya jujur, karena dia tidak biasa bohong, maka dia dicatat pendusta dan tidak ada yang lebih percaya pada dia. Dan kedustaan itu akan mengantarkan dia kepada neraka, dosa besar, kan gitu. Cuman sekarang kedustaan itu dibungkus kayak tadi, sesuatu yang indah, jadi infotainment, merasa lucu orang itu apa ratingnya, YouTube-nya, demi YouTube, demi uang dari YouTube, dia melakukan kebohongan publik, dia melakukan pelanggaran. Padahal berapa sih harta di dunia itu, di akhirat itu gosong. Nah, tinggal pilihan kita mau jadi orang jujur atau menjadi pendusta. Kita mau nabung pahala apa nabung dosa. Famay ya'mal misqala dzarrin khairan yarah apa syarran yarah. Tiap hari begitu. Jadi jangan kita menikmati sesuatu itu dosa kok dinikmati. Kenapa tidak? Sekarang gosip, digosok makin sip, kan gitu. Iya, si Lep ini telah bercerai. Si Anu, itu kan aib seseorang, apa yang dipublis? Telah hancur rumah tangganya. Ada KADRT, kekerasan. Aktris ini mau menampar si istrinya membacok suami. Apa itu? Tesla. Apa itu? Saya nggak tahu, dia nonton mungkin karena TV rusak gitu. Sekarang kan kenapa seperti itu? Saya belanja di depan rumah saya ada warung, TV-nya gede, TV flat gitu. Apaan tuh? Artis berantem, udah saya nggak komen, saya langsung ya Allah, artis sakar-sakaran, artis bunuh-bunuhan misalnya. Untung nggak ada TV rusak, saya bilang gitu. Ke situ ada ya Allah begitu, apa sih gitu. Kita seneng kalau keluarga kita lagi begitu disiarin, itu seneng nggak? Sekarang keburukan seseorang digibah dibungkus, kemaksiatan jadi seneng. Tahu nggak si artis ini beritanya gimana sih? Kemarin saya nggak ngikuti beritanya, cari informasi coba. Ya Allah, tidak merasa bahwa yang dilakukan, maka terikatlah dengan boleh tidak. Maka dari itu tiap hari nih kita menentukan posisi kita. Kita mau ke surga apa ke neraka. Kita mau lakukan itu, kita mikir-mikir dulu nih. Berbuat ini hukumnya apa ya? Allah ridho apa tidak ya? Kalau saya lakukan ini, saya nambah pahala apa nambah dosa ya? Kan gitu. Hati-hati. Maka dari itu nggak ada jalan lain sebelum kita berbuat lucu-lucuan, atau kita sebelum ini gepeng sih, tapi ini itu saran kita itu kita bisa panen pahala walaupun kita meninggal, atau kita sudah meninggal gara-gara saran kita itu banyak orang nonton dan banyak orang tersesat, kita meninggal siap terus ngalir tuh dosa. Mau pilih mana? Medsos itu bisa bermata dua loh. Kita bisa peroleh dengan ini itu saran kita itu pahala. Seperti masyarakat tanpa riba ini mengedukasi masyarakat supaya betapa besarnya dosa riba, kan gitu. Itu tahu dari mana? Kalau pemikiran kita tidak berubah, kalau tidak ada yang menyampaikan. Nah, jadilah penyampai pahala, kesadaran pada orang. Bukan gara-gara sebelumnya, kalau sebelum dia saran kita dia tidak melakukan perbuatan dosa, tapi gara-gara melihat saran kita meninggal, nggak bisa disedot, terus berputar di media maya itu. Apa tutorial menjadi seorang gay, ngapain gitu. Deddy Corbuzier mengundang 2 pasangan gay, terus Deddy Corbuzier